Halo kawan-kawan pecinta sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Arya Pranata dari Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu organisasi yang ada di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan PNI. Nah, untuk itu, yuk mari kita masuk ke pembahasannya. Partai Nasional Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan PNI. Partai ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, Mr. Sunario, dan dipimpin langsung oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Lahirnya organisasi ini dilatar belakangi oleh situasi sosiopolitik yang sangat kompleks di Indonesia, yang disebabkan oleh dibubarkannya PKI oleh pemerintah akibat pemberontakannya. Pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, atas inisiatif Aglemeni Studi Club, diadakanlah rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia. Lalu, pada tahun 1928, nama perserikatan pun diganti menjadi partai, sehingga lahirlah nama baru, yakni Partai Nasional Indonesia. Tujuan dari PNI adalah mencapai Indonesia merdeka, sedangkan asas berdirinya yaitu di atas kaki sendiri, non-koperasi, dan marhaenisme. Lalu ketiga asas itu kemudian dipakai sebagai prinsip PNI. Tujuan dibentuknya PNI tersebut ialah untuk memerdekakan Indonesia, dan tujuan itu akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah dirusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari PNI, yaitu usaha politik ini dilakukan dengan cara memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Lalu yang kedua ada usaha ekonomi. Usaha ini dilakukan dengan memajukan perdagangan rakyat, kerajinan atau industri kecil, bank, sekolah, dan terutama koperasi. Lalu ada usaha sosial. Usaha sosial ini dilakukan dengan memajukan pengajaran yang bersifat nasional, mengurangi pengangguran, mengangkat derajat kaum wanita, meningkatkan transmigrasi, dan memperbaiki kesehatan rakyat. Sekarang kita akan masuk ke perkembangan Partai Nasional Indonesia. Pada saat itu, PNI berkembang dengan pesat, terlebih lagi disertai dengan propaganda-propaganda yang dimunculkan oleh PNI ini. Di antaranya ada karakter yang buruk dari penjajah, lalu ada konflik pengusaha dengan petani, ada front sawo matang melawan front putih, ada kehilangan ketergantungan, dan menegakkan kemandirian. Ada dua macam tindakan yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Yang pertama itu dengan mengadakan usaha-usaha
untuk lingkungan sendiri, mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan bank-bank, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI, antara lain melakukan rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar. Surat kabar yang diterbitkan oleh PNI antara lain Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Lalu kita masuk ke bubarnya Partai Nasionalis Indonesia ini. Kemajuan usaha PNI untuk memperoleh kemerdekaan telah membuat pemerintahan Belanda khawatir, yang kemudian membentuk Vaderlands Club pada tahun 1929 yang mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas. Walaupun ada ancaman, PNI tetap jalan, malah semakin berkembang. Lalu, pada tanggal 24 Desember 1929, pemerintah menangkap pemimpin-pemimpin PNI, yaitu Mr. Soekarno, Mr. Markun, Mr. Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata. Pada tanggal 18 Agustus 1930, perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Landrat Bandung. Dan hasil keputusan Landrat Bandung yakni menghukum Insinyur Soekarno 4 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 2 tahun, Markun Sumadi Reja 1 tahun 8 bulan, dan Supradinata 1 tahun 3 bulan. Dampak dari hukuman tersebut menyebabkan anggota-anggota yang masih meneruskan jejak PNI ketakutan dan dalam keadaan bahaya. Oleh sebab itu, atas pertimbangan ini, khususnya dari segi keselamatan dari ancaman dan hukuman, maka pengurus PNI memutuskan pembubaran PNI pada tanggal 25 April 1931. Demikianlah yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Historia Vitae Magistra. Tuan-tuan hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan tulus bertanya lagi. Adakah di sini bagi kami bangsa Indonesia yang disebut kemerdekaan cetak? Dalam hal ini adalah hak yang boleh kita jabarkan sebagai hak berserikat dan berkumpul. Amboi, adakah di sini hak-hak itu? Bila mana kitab undang-undang hukum pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran rasa kebencian yang bisa diulur-ulur sebagai karet, lebih elastis lagi mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin sebagaimana kami ini hari. Di mana hak pendigulan memberi kekuasaan yang hampir tak terhingga